Halo, selamat pagi anak-anak ibu semuanya. Bertemu lagi dengan Ibu Veronica Sinurat di sini. Nah, pada hari ini merupakan pertemuan kita yang kelima dan kita akan melanjutkan materi kita yang sebelumnya, yaitu mengenai persamaan kuadrat. Nah, yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini adalah yang pertama, menentukan akar persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Yang kedua, menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar dari suatu persamaan kuadrat. Dan yang ketiga, kita akan membahas mengenai nilai diskriminan dari suatu persamaan kuadrat. Oke, kita mulai dengan menggunakan rumus ABC. Nah, jika minggu lalu kita belajar menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan memfaktorkan, maka hari ini kita akan belajar bagaimana cara menentukan akar-akar dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, minggu lalu kita sudah belajar ini merupakan bentuk umum dari persamaan kuadrat, yaitu AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0, di mana nilai A ini merupakan koefisien dari X kuadrat, B merupakan koefisien dari variabel X, dan C itu merupakan suatu konstanta. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa membuat rumus ABC dari suatu persamaan kuadrat, yaitu X1, 2. Nah, maksud dari X1, 2 di sini adalah X1. Nah, kita tahu kalau akar-akar dari suatu persamaan kuadrat itu nanti bisa 2, ya kan? Paling banyak 2. Jadi ada X1 dan ada X2. Nah, jadi X1, X2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, ini adalah rumus dari menentukan akar-akar persamaan kuadrat dengan rumus ABC. Ini adalah rumus ABC dari persamaan kuadrat. Oke, untuk lebih paham kita akan masuk ke contoh yang pertama, tentukan akar-akar persamaan kuadrat berikut dengan rumus ABC. X kuadrat tambah 5X tambah 6 sama dengan 0. Sebelum kita kerjakan, kita tulis dulu nilai A, B, dan C dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, dari sini kita lihat nilai A-nya adalah 1. Ingat, A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Berarti dari sini kita dapat nilai A-nya itu adalah 1. A sama dengan 1. B-nya adalah koefisien dari variabel X, yaitu positif 5, atau kita tulis 5. C-nya adalah konstanta, yaitu positif 6. Nah, kita akan menentukan akar-akar persamaan kuadratnya dengan rumus ABC. Nah, dari situ kita dapat kita buat dulu rumusnya. X1, 2. Rumus ABC tadi adalah negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2A. Nah, negatif B-nya adalah 5, berarti jadi negatif 5. Jangan sampai salah tanda ya, karena nanti kalau tandanya salah maka hasilnya juga salah. Akar dari B kuadrat, B-nya ada 5, berarti 5 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, berarti kali 1, kali C-nya 6, berarti kali 6, dibagi 2A, A-nya adalah 1, sama dengan negatif 5 tambah kurang, kita kerjakan yang di dalam akar dulu. 5 kuadrat itu 25 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 6 24, berarti dikurang 24, dibagi 2 kali 1 2, sama dengan negatif 5 tambah kurang 25 kurang 24 1. Akar dari 1 adalah 1 dibagi 2. Nah, ini adalah nilai dari X1, 2. Sekarang kita tentukan nilai X1 dan X2. Caranya pertama, kita tentukan X1. Nah, di sini kan ada tambah kurang, tanda tambah kurang. Kita ambil satu-satu. Dimulai dari negatif 5.
kita ambil tambah dulu, berarti negatif 5 tambah 1 dibagi 2. Negatif 5 tambah 1 itu adalah negatif 4 dibagi 2. Negatif 4 bagi 2 sama dengan negatif 2. Itu adalah X1 nya. Sekarang kita lanjutkan ke X2. Nah, tadi tambah berarti selanjutnya kurang. Negatif 5 kurang 1 dibagi 2. Negatif 5 kurang 1, negatif 6 bagi 2 sama dengan negatif 3. Oke, jadi nilai akar-akarnya adalah negatif 2, negatif 3, atau kita mulai dari yang terkecil, berarti HP-nya atau himpunan penyelesaiannya adalah negatif 3, negatif 2. Kita mulai dari yang terkecil. Oke, agar lebih paham, Ibu kasih contoh yang kedua. 3x kuadrat dikurang x dikurang 2 sama dengan 0. Pertama kita tentukan dulu nilai A, B, dan C. Nah, dari persamaan ini kita dapat nilai A-nya itu adalah 3. Nilai B-nya adalah negatif. Nah, karena di sini tidak ada koefisiennya, berarti di sini 1. Berarti negatif 1. Dan C-nya adalah negatif 2. Oke, kita masuk, kita gunakan, jangan lupa tulis rumusnya dengan menggunakan rumus ABC ya. Berarti X1,2 sama dengan negatif B tambah kurang akar dari B kuadrat dikurang 4 kali A kali C per 2 kali A atau 2A sama dengan negatif B, berarti kita tulis negatif, B-nya adalah negatif 1. Berarti negatif kali negatif 1 tambah kurang akar dari B kuadrat, B-nya negatif 1. Berarti negatif 1 kuadrat kurang 4 kali A-nya 3 kali C, C-nya negatif 2. Dibagi 2A, berarti 2 kali 3 sama dengan negatif ketemu negatif, berarti jadi positif 1 tambah kurang akar negatif 1 kuadrat 1 kurang 4 kali 3 12 dikali negatif 2 berarti negatif 24. Ketemu negatif berarti ini jadi tambah 24. Oke, dibagi 2 kali 3 6. Berarti X1 2 nya sama dengan 1 tambah kurang 1 tambah 24 25. Akar dari 25 5 per 6. Oke. Nah, setelah kita dapat bentuk seperti ini, kita tentukan nilai X1 dan 2-nya. X1-nya sama dengan 1. Ini kita pisahkan, kita buat tambah dulu. Tambah 5 per 6. Berarti sama dengan 1 tambah 5, 6. 6 dibagi 6, 1. Nah, itu adalah nilai X1-nya. Dan nilai X2-nya adalah 1. Setelah tambah berarti kurang. Kurang berapa? Kurang 5. Per 6 sama dengan 1 kurang 5 negatif 4 dibagi 6, berarti negatif, kita sederhanakan 4 dan 6 kita bagi 2 per 3. Jadi X1 nya itu adalah 1 dan X2 nya negatif 2 per 3, atau jika ditanya himpunan penyelesaian, berarti himpunan penyelesaiannya adalah kita buat dari yang paling kecil, yaitu negatif 2 per 3,1. Nah, itu dia jawaban. Oke, itu dia cara menentukan akar-akar dari persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC. Nah, Ibu hanya mengajarkan menentukan akar persamaan kuadrat dengan memfaktorkan dan rumus ABC. Yang untuk melengkapi kuadrat sempurna itu kita lewatkan saja ya. Nah, antara memfaktorkan dengan menggunakan rumus ABC, jika kamu tanya mana yang lebih mudah, nah menurut Ibu itu akan lebih mudah menggunakan cara memfaktorkan
daripada menggunakan rumus ABC. Jadi tapi ada dia persamaan kuadrat yang tidak bisa difaktorkan. Nah, jika persamaan kuadratnya tidak bisa difaktorkan, kamu gunakan rumus ABC. Oke? Jadi kalau misalkan bisa difaktorkan, berarti kamu faktorkan, tapi jika tidak bisa difaktorkan, kamu gunakan rumus ABC. Oke, kita lanjutkan. Oke, selanjutnya jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat. Nah, dari bentuk persamaan kuadrat yaitu ax kuadrat tambah bx tambah c sama dengan 0. Nah, dari bentuk umum ini kita bisa menentukan jumlah dan hasil kali akar-akar persamaan kuadrat tanpa kita harus menentukan nilai akar-akarnya, tanpa kita menentukan x1 dan nilai x2-nya. Oke, dari bentuk persamaan kuadrat ini caranya. Nah, jika ditanya jumlah akar persamaan kuadrat atau x1 tambah x2, maka kita gunakan rumus negatif b per a. Oke, b di sini adalah koefisien dari variabel x dan a adalah koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, jika yang ditanya adalah perkalian akar-akar persamaan kuadrat, maka x1 kali x2 sama dengan c per a. C di sini adalah konstanta dan a tadi adalah variabel dari koefisien dari variabel x kuadrat. Nah, jadi rumus ini kita bisa gunakan tanpa kita harus menentukan akar-akar dari persamaan kuadratnya. Jadi langsung dari bentuk umumnya. Oke. Kita lihat saja contohnya biar lebih. Oke, contoh yang pertama, diketahui persamaan kuadrat x kuadrat dikurang 8x kurang 9 sama dengan 0. Yang ditanya adalah tentukan nilai x1 tambah x2 dan x1 kali x2 dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, x1 tambah x2. Jadi dari sini kita tidak perlu mencari berapa x1-nya dan x2-nya. Jadi kita bisa langsung gunakan rumus yang telah Ibu kasih tadi. Jadi di sini yang ditanya adalah x1 tambah x2. Nah, tadi rumus dari x1 tambah x2 itu apa? Negatif b per a. Ya kan? Nah, kita tentukan dulu dari persamaan ini kita dapat nilai a-nya adalah koefisien dari x kuadrat 1, berarti a-nya 1, b-nya koefisien dari x negatif 8, dan c-nya adalah konstanta yaitu negatif 9. Jadi x1 tambah x2 sama dengan negatif b per a, berarti negatif b-nya berapa? Negatif 8, berarti kita tulis negatif 8 per a-nya adalah 1. Negatif ketemu negatif jadi positif. Oke, jadi 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi x1 ditambah x2-nya adalah 8. Kemudian yang ditanya yang kedua adalah perkaliannya, yaitu x1 kali x2. Rumus dari x1 kali x2 adalah c per a. Nah, kalian jangan lupa apa rumusnya. Rumusnya itu harus kamu ingat. C-nya berapa? Negatif 9, berarti negatif 9 per a-nya adalah 1. Negatif 9 dibagi 1 adalah negatif 9. Nah, itulah dia hasil dari x1 tambah x2 dan x1 kali x2 tanpa kita tentukan x1-nya berapa dan x2-nya berapa. Oke, biar lebih paham kita lihat contoh. Oke, contoh yang kedua, diketahui persamaan kuadrat 3x kuadrat dikurang 12x tambah 2 sama dengan 0. Yang ditanya adalah tentukan nilai 3x1 tambah 3x2 dan 3x1 kali x2 dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, ini juga jadi tanpa kita harus menentukan berapa x1-nya, berapa x2-nya, kita bisa menggunakan rumusnya tadi. Nah, tapi kamu lihat di sini ada 3x1 tambah 3x2. Sementara tadi rumusnya kan hanya x1 tambah x2. Ini rumus tadi adalah negatif b per a dan x1 kali x2 c per a. Nah, tidak ada 3-nya. Tapi nanti bentuk ini bisa kita sederhanakan. Jadi dia bisa sesuai dengan bentuk rumusnya yang ada. Oke, bisa kita ubah sesuai dengan rumus.
Oke, sebelumnya kita tentukan dulu A-nya berapa, B-nya berapa, dan C-nya berapa. Nah, oke, dari persamaan ini kita dapat nilai A-nya itu sama dengan koefisien dari X kuadrat yaitu 3, B koefisien dari X negatif 12, dan C sama dengan 2, konstanta. Oke, nah setelah kita tahu A, B, C-nya, kita masuk ke X1 tambah X2. X1 tambah X2 sama dengan negatif B per A, berarti negatif B-nya adalah negatif 12. Negatif 12 per A. A-nya berapa? 3. Oke, kita tulis 3. Negatif ketemu negatif positif, berarti jadi 12 bagi 3, 4. X1 kali X2, C per A, C-nya adalah 2, A-nya 3, berarti 2 per 3. Ini nggak bisa disederhanakan lagi. Oke, nah apakah sudah selesai? Belum, karena yang ditanya bukan X1 tambah X2 dan X1 kali X2, tapi 3X1 tambah 3X2. Nah, 3X1 tambah 3X2 bentuk ini bisa kita sederhanakan atau bisa kita ubah. 3 ini sama-sama 3, berarti 3-nya di luar. 3 kali X1 tambah X2. Nah, ini nanti kalau kamu kalikan ke dalam, maka hasilnya adalah 3 kali X1, 3X1. Tanda tambah 3 kali X2 adalah 3X2. Sama kan? Oke. Nah, berarti menjadi sama dengan 3 X1 tambah X2. Nah, tadi kita sudah dapat nilai dari X1 tambah X2 berapa? 4. Berarti kita ganti ini menjadi 4. Oke, menjadi 3 kali 4 sama dengan 12. Nah, ini adalah nilai dari 3X1 tambah 3X2. Oke, selanjutnya 3X1 kali X2. 3X1 kali X2. Nah, berarti 3 X1 kali X2 nya tadi berapa? X1 kali X2 adalah 2 per 3, berarti menjadi 3 kali 2 per 3. Nah, ini 3 bagi 3 habis, berarti tinggal 2. Itu dia jawabannya. Jadi jika bentuknya bisa disederhanakan, kamu sederhanakan saja. Dia pasti berhubungan dengan rumus yang sudah diketahui. Oke, itu dia untuk hasil jumlah dan hasil kali dari akar-akar dari suatu persamaan. Oke, selanjutnya kita belajar mengenai diskriminan atau nanti biasa disingkat atau disimbolkan dengan D. Ya. Nah, dari bentuk umum persamaan kuadrat, ini adalah bentuk umum dari persamaan kuadrat AX kuadrat tambah BX tambah C sama dengan 0. Nah, kita dapat menentukan nilai diskriminan dari persamaan kuadrat tersebut, di mana D itu sama dengan B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B adalah koefisien variabel X, A adalah koefisien variabel X kuadrat, dan C adalah konstanta. Nah, nilai diskriminan ini akan kita gunakan untuk menentukan jumlah dan jenis akar dari persamaan kuadrat ini. Jadi persamaan kuadrat ini dari suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan nilai diskriminannya kita tahu jenis persamaan kuadrat ini apa dan akar-akarnya itu ada berapa. Oke? Nah, hubungan nilai diskriminan dengan jenis akar persamaan kuadrat. Nah, tadi kita misalkan sudah tahu nilai diskriminannya berapa. Nah, dari nilai diskriminan itu kita bisa menentukan jenis dari persamaan kuadrat tersebut. Nah, contoh nanti misalkan yang pertama itu kamu dapat nilai diskriminannya itu sama dengan 0. Nah, jika nilai diskriminannya itu sama dengan 0, maka persamaan kuadrat tersebut itu akan memiliki dua akar yang sama. Jadi X1-nya sama dengan X2 atau biasa disebut dengan akar kembar. Jadi misalkan X1-nya 3, maka X2-nya juga 3. Itu jika nilai diskriminannya sama dengan 0. Nah, yang kedua, jika nilai diskriminannya itu lebih besar dari 0. Nah, jika nilai diskriminannya lebih besar dari 0, maka persamaan kuadratnya itu akan memiliki dua akar yang berbeda, yaitu X1 dan X2. X1-nya tidak sama dengan X2.
Oke. Dan yang ketiga, jika nilai diskriminannya lebih kecil dari 0. Kalau lebih kecil dari 0 berarti nanti nilai diskriminannya negatif. Nah, jika nilai diskriminannya negatif, maka persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar. Oke, jadi dia tidak memiliki akar. Jadi misalkan ada suatu persamaan kuadrat, kamu tidak bisa faktorkan dan kamu juga tidak bisa menggunakan rumus ABC. Artinya apa? Persamaan kuadrat itu tidak memiliki akar. Oke. Jadi kalau misalkan nilai diskriminannya itu lebih kecil dari 0 atau negatif, maka persamaan kuadratnya tidak memiliki akar. Oke, untuk lebih paham, kita perhatikan contoh berikut ini. Oke, contoh yang pertama. Berdasarkan diskriminannya, tentukan jenis persamaan kuadrat berikut. Yang pertama, x kuadrat kurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Nah, di situ ada 3 soal. Kita tentukan jenis persamaan kuadratnya berdasarkan nilai diskriminannya. Untuk contoh yang pertama, ini kita buat jawabannya. Untuk yang pertama yaitu x kuadrat dikurang 5x tambah 6 sama dengan 0. Oke, kita ingat dulu lagi apa rumus diskriminan. Rumus diskriminan itu adalah b kuadrat dikurang 4 kali a kali c. Oke. Nah, dari persamaan kuadrat ini kita tentukan dulu a, b, dan c-nya. Nah, berarti dari sini a-nya sama dengan koefisien dari x kuadrat 1, b-nya sama dengan koefisien x negatif 5. Jangan sampai salah tanda. Dan c-nya adalah positif 6. Oke, setelah dapat a, b, dan c-nya, kita tentukan d-nya. D sama dengan b kuadrat dikurang 4 kali a kali c. Sama dengan b-nya adalah negatif 5, berarti negatif 5 kuadrat dikurang 4 kali a-nya 1, kali c, c-nya 6. Negatif 5 kuadrat 25 dikurang 4 kali 1 4, 4 kali 6 24. Nah, 25 kurang 24 adalah 1. Berarti D-nya sama dengan 1. Nah, 1 itu lebih besar dari 0. Berarti D lebih besar dari 0. Nah, kalau dia lebih besar dari 0 berarti akar real. Ya, real dan berbeda. Jadi akar-akarnya itu real dan berbeda. Oke, itu dia untuk soal yang pertama. Untuk jawaban dari soal yang kedua, kita buat di sini 3x kuadrat kurang 12x tambah 2 sama dengan 0. Nah, kita tentukan dulu a-nya. A-nya sama dengan 3, B sama dengan negatif 12, dan C sama dengan 2. Oke, berarti nilai D-nya kita buat rumusnya B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B-nya itu negatif 12, berarti negatif 12 kuadrat dikurang 4, A-nya 3, C-nya 2. Negatif 12 kuadrat 144 kurang 4 kali 3 12, 12 kali 2 24. 144 dikurang 24 itu adalah 120. Nah, nilai diskriminannya adalah 120. Nah, 120 ini lebih besar dari 0. Berarti D-nya lebih besar dari 0. Nah, kalau dia lebih besar dari 0 berarti akarnya real dan berbeda. Memiliki 2 akar real dan berbeda. Oke. Ini juga 2 akar real dan berbeda. Itu dia. Oke, kita lihat soal yang ketiga adalah x kuadrat dikurang 4x ditambah 7. Kita buat ini soal yang ketiga, berarti x kuadrat dikurang
4x tambah 7 sama dengan 0. Kita buat A-nya dulu ya. A-nya sama dengan 1, B-nya negatif 4, dan C-nya sama dengan 7. Berarti kita tentukan nilai D-nya. Rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. B-nya negatif 4, berarti negatif 4 kuadrat dikurang 4 kali A-nya 1, C-nya 7. Negatif 4 kuadrat 16 kurang 4 kali 1 4, 4 kali 7 28. 16 kurang 28 itu sama dengan negatif 12. Jadi nilai diskriminannya atau D-nya adalah negatif 12. Nah, negatif 12 itu lebih kecil dari 0, berarti D-nya lebih kecil 0. Jika D-nya lebih kecil dari 0, maka jenis dari persamaan kuadratnya itu adalah tidak memiliki akar atau tidak real. Atau akarnya tidak real, atau biasa disebut dengan imajiner. Oke, itu dia. Oke, contoh yang kedua. Di sini yang diketahui adalah nilai diskriminannya ya. Jika nilai diskriminan persamaan kuadrat 3x kuadrat kurang 5x tambah c sama dengan 0 adalah 49, tentukan nilai c. Nah, 49 ini merupakan nilai diskriminannya atau D-nya. Yang ditanya adalah C-nya ini berapa. Oke. Nah, karena yang diketahui nilai diskriminan, berarti untuk menentukan C kita menggunakan rumus dari diskriminan D. Tadi rumusnya adalah B kuadrat dikurang 4 kali A kali C. Nah, D-nya kan sudah diketahui yaitu 49. Berarti kita ganti D-nya di sini menjadi 49 sama dengan B. B itu adalah koefisien dari variabel X yaitu negatif 5. Berarti negatif 5 kuadrat dikurang 4. A-nya adalah 3. Berarti 4 dikali 3 kali C-nya C. Itu yang ditanya. Berarti 49 sama dengan negatif 5 kuadrat berarti 25 kurang 4 kali 3 12. 12 kali C berarti 12 C. Sama dengan, nah kita mau mencari nilai C, karena ini negatif kita pindahkan menjadi 12C ke sebelah kiri atau ke ruas kiri. 25 ini kita pindahkan ke ruas kanan menjadi negatif 49. Sehingga 12C sama dengan 25 kurang 49 negatif 24. Berarti C-nya sama dengan negatif 24. Kita pindahkan 12 menjadi bagi 12. C-nya sama dengan negatif bagi positif negatif 24 bagi 12 2. Berarti C-nya adalah negatif 2. Baiklah anak-anak, itulah materi kita untuk pertemuan kita kali ini. Terima kasih Ibu ucapkan atas perhatian kalian, dan jangan lupa untuk membuat ringkasan dari pelajaran yang kita pelajari hari ini, dan jangan lupa untuk kerjakan tugas yang akan Ibu berikan kepada kalian. Oke, dan selamat belajar. Terima kasih dan sampai jumpa.